masuk ke materi berikutnya. Di sini kita akan belajar distribusi normal. Nah, di distribusi normal ini itu kita akan ketemu lagi dengan fungsi kerapatan peluang. Nah, fungsi kerapatan peluangnya itu berubah nih. Jadi bentuknya itu lebih rumit kayak gini. Kemudian di sini tuh ada parameter mu, ini merupakan rata-rata, dan parameter simpangan baku. Di sini tuh ada beberapa sifat. Fx yang ini itu akan simetris saat x-nya sama dengan mu. Jadi saat nilai x sama dengan nilai rata-rata. Kemudian yang kedua, nilai maksimum dari fungsi kerapatan ini itu pada x sama dengan mu. Dan yang terakhir, titik refleksi atau titik bayangannya dari fx adalah pada x sama dengan mu dikurang simpangan baku. Dan x sama dengan mu ditambah simpangan baku. Kayak gitu. Nah, di sini nanti kita nggak akan menggunakan persamaan distribusi normal ini. Maksudnya kita nggak akan menggunakan fungsi kerapatan ini, karena nanti akan lebih rumit. Nah, nanti kita akan menggunakan transformasi Z. Nah, di transformasi Z ini, itu bentuknya Z itu sama dengan X dikurang mu dibagi sama simpangan baku. Simpangan baku tadi simbolnya ini. Mana ya? Ini simpangan baku. Jadi sebutannya tuh sigma. Sigma kecil. Kayak gini. Nah, jadi di sini tuh kita punya nilainya. Di sini itu nilai rata-rata. Kemudian yang ini itu simpangan baku. Simpangan baku. Dan X-nya ini itu merupakan nilai yang diinginkan atau nilai yang dicari. Gitu, nanti kita akan menggunakan persamaan yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga saya punya catatan untuk teman-teman supaya ini tuh lebih mempermudah nanti ke depannya. Jadi catatannya yang pertama, di sini kalau kita menemukan peluang, kalau Z-nya itu lebih besar dari 1, kayak gini, itu sama aja kayak 1 dikurang dengan P, buka kurung, Z-nya kurang atau sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi kalau lebih besar dari 1 misalnya, maka di sini 1 dikurang P, Z kurang atau sama dengan 1. Gitu. Kalau misalkan ininya 2 ya, ini itu saya ubah misalkan menjadi 2 nih. Maka yang ini tuh berubah nih menjadi 2. Gini. Kalau ini mah nggak usah diubah-ubah gitu. Ini tetap gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini kayak gini. Jadi di sininya 2. Terus catatan berikutnya di sini kita ganti. Nah, yang ini ya catatan berikutnya. Kalau kita menemukan P, Z-nya lebih besar dari minus, misalkan minus 2, maka sama dengan, di sininya tetap 1, dikurang dengan P, buka kurung, di sininya Z kurang atau sama dengan minus 2. Gitu. Jadi hampir sama bentuknya. Kemudian catatan yang ketiga, kalau kita menemukan P, buka kurung, Z-nya itu kurang atau sama dengan minus 2 misal. Maka di sini sama dengan 1 dikurang dengan P, buka kurung, Z. Di sini itu kurang atau sama dengan ini minus 2, berarti di sini itu 2. Kayak gitu. Jadi kalau minus, bentuknya di sini itu minus, maka di sininya kurang atau sama dengan 2. Jadi bedain ya. Jadi ini lebih besar, maka ininya tuh menjadi lebih kecil atau sama dengan. Kalau yang ketiga ini lebih kecil atau sama dengan, terus di sini minus. Kemudian catatan yang terakhir, di sini tuh kalau kita menemukan P, buka kurung. Di sininya itu misalkan 1 ya, kurang dari Z, kurang dari 2. Kayak gini. Nah, maka nilainya nanti di sini tuh kita bisa tulis P. Yang pertama kita ambil yang paling ujung kanan, yang ini. Kita ambil yang ini, jadi buka kurung, Z kurang dari 2. Kayak gini. Kemudian dikurang, kita ambil yang paling kirinya, yang ini. Dikurang, P, buka kurung, Z kurang dari 1. Kayak gitu. Jadi ini catatan yang akan kita pakai untuk menghitung distribusi normal nantinya. Oke, nanti kita akan coba masuk ke soalnya di video berikutnya.